والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para santri dan santriwati yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rabu ini kita kembali bermuajahah untuk kita bersama-sama melanjutkan pengajian yang senantiasa kita laksanakan setiap malam Rabu secara berkala. Salawat dan salam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkahnya pengajian kita ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab Syai'ul Illahi Lahumul Fatihah. Bismillah. Judul pengajian kita malam ini yaitu mengenai tentang masalah namimah atau bisa disebut juga adu domba. Namimah ini masuk di dalam bahagian sifat-sifat malmumah, sifat-sifat tercela yang harus kita tinggalkan. Kita mengambil rujukan dari sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda mengenai tentang fidhammin namimah, kecelaan bersifat namimah atau adu domba. Rasulullah SAW bersabda, min syarrin nasi dzul wajhaini ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa man kana dha lisanaini fid dunya fa inna Allah yaj'alu lahu yawmal qiyamati lisanani minan nar. Artinya manusia yang paling jahat yaitu yang bermuka dua. Min syarrin nasi dzul wajhaini. Manusia yang paling jahat yaitu yang bermuka dua. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Datang ke suatu tempat dengan mukanya dan ke tempat lain dengan muka lain pula. Wa man kana dza lisanaini fid dunya, barang siapa bermulut dua di dunia, fa inna Allah yaj'alu lahu yawmal qiyamati lisanani minan nar. Maka di hari kiamat Allah membuatkan mulut dua dari api neraka. Nah, ini keterangan hadis ini kita jumpai di dalam kitab Mukasyfatul Qulub halaman 102. Jadi tidak boleh kita bermuka dua. Tidak boleh kita membuat fitnah. Tidak boleh kita mengadu domba di antara satu dengan yang lain
dengan tujuan untuk orang itu tidak menjadi rukun. Buat cerita-cerita yang tidak sebenarnya. Kata-kata dah tukang mengejek orang. Apa itu mengejek itu dalam bahasa kita? Mengolok-olok, memaki, suka saling memaki. Apa itu memaki itu? Apa nama memaki? Bahasa apa? Menyumpah. Orang menyumpah. Dan mengadu domba, suka ngadokan. Misalnya adu itu kan di ngadokan, sini disahkan domba. Wa inna Allah yaj'alu lahu yawmal qiyamati lisanan. Pada tadi saya jelaskan. Apa kata-kata dah? Tukang mengejek, tukang memaki, tukang mengadu domba adalah manusia yang terburuk, manusia yang sangat jelek. Kata Asim bin Saifi, derajat terendah diakibatkan 4 perkara. Kita melaksanakan yang patuhi, termasuk kita orang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, suka memfitnah, suka membuat fitnah supaya orang tidak aman. Ini derajatnya terendah. Yang kedua, suka dusta, suka berbohong. Ini membuat kita menjadi derajat yang rendah. Yang ketiga, suka berutang, tidak membayar utang. Ya, ada yang suka berutang, nggak bayar utang nih. Apa istilahnya kalau bahasa Sasa itu apa? Orang yang tidak suka bayar utang itu. Menipu. Kemudian yang keempat, yatim, anak yatim, tidak ada yang memelihara dia. Kata Rasulullah, rumah yang terbaik apabila ada di rumah itu anak yatim, dipelihara dengan baik. Kata Rasulullah, rumah yang paling jelek apabila ada di rumah itu anak yatim, tidak diperlakukan dengan baik. Siapa tahu nanti kamu punya anak tiri, kebetulan bapaknya tidak ada gitu. Kata Tabah bin Abi Lubabah, apa katanya? Ada seorang menempuh perjalanan 700 km. Di Lombok tidak ada perjalanan 700 km. Ini ada orang itu, dia berjalan perjalanan 700 km.
meter. Apa tujuannya? Tujuannya hanya akan belajar 7 kalimat. Ini. Kalau kamu ada yang rumahnya 30 kilo, ada ya? Ada. Ada yang 100 kilo, ada yang di sini rumahnya. Ini dia 700 kilo. Orang ini berjalan cuma untuk mempelajari 7 kalimat aja. Yang pertama, sesuatu yang paling berat melebihi langit. Ini lebih berat dari langit. Sesuatu yang berat melebihi langit, apa itu? Ialah menuduh orang yang tidak berbuat. Menuduh orang yang tidak pernah berbuat. Itu katanya itu lebih berat daripada langit. Siapa yang bisa memikul langit? Tapi kalau dibanding suka menuduh orang yang tidak berbuat seperti itu atau memfitnah, itu lebih berat dosanya daripada langit. Kemudian yang kedua, yang luasnya melebihi bumi. Bumi luas apa enggak? Luas ya. Dari masyrik sampai maghrib. Tapi ada yang lebih luas daripada bumi, ialah kebenaran. Dan sifat benar itu adalah lebih luas daripada bumi yang kita huni ini. Hanya jangan bersifat dusta. Marilah menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar. Kemudian yang keempat, yang paling panas melebihi api. Yang panas melebihi api. Api panas apa enggak? Panas. Ada yang lebih panas daripada api. Apa itu? Ialah orang yang bersifat rakus. Orang yang bersifat loba dan tamak. Itu lebih panas daripada api. Tahu nama rakus? Apa? Melah. Orang rakus itu tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Dia loba dan tamak itu. Tidak pernah merasa cukup. Itu namanya rakus. Banyak tomak namanya ke dalam bahasa Arab apa? Ada juga hirsun. Coba kamu lihat huruf tomak itu. Yang pertama apa hurufnya? To. Apa? To. Ada lubangnya? Ada. Kedua mim, ada lubangnya? Ada. Ain. Ain nganga apa enggak? Nganga. Nah, jadi toma itu seperti hurufnya itu. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu orang tamak. Kalau barang bolong itu bisa enggak tinggal apa yang ada di dalamnya. Misalnya ember bocor itu. Lalu kita masukkan air. Masih enggak airnya? Nah, itu panas.
melebihi api ialah orang yang rakus. Panas apanya? Panas siksanya nanti di akhirat. Yang dingin, tahu nama dingin? Apa bahasa kita? Hah? Nyat, teleh. Yang dingin melebihi neraka Zamharir. Ada neraka namanya Zamharir, bukan panas tapi dingin. Jadi ada neraka yang tidak panas, namanya neraka Zamharir. Makanya nanti kalau punya anak jangan namanya Zamharir itu. Ada nggak yang ngasih nama Zamharir? Itu neraka itu. Sama enggak sakitnya yang dingin dengan yang panas? Coba es saja kamu pegang itu. Lama-lama pegang itu. Tahan enggak kamu pegang es? Enggak, dingin. Jadi neraka yang panas namanya neraka apa? Zamharir. Apa itu yang melebihi neraka Zamharir? Ialah hajat terhadap pemilik terdekat jika tidak terpenuhi. Misalnya kita punya keluarga, terhadap hajatnya sama kita pelit, tidak mau membantunya, apalagi orang tuanya. Nah ini, kalau ada hajatnya yang bisa kita penuhi gitu. Itu lebih dingin daripada neraka Zamharir. Yang keenam, yang dalam melebihi lautan. Laut dalam apa enggak? Dalam. Tapi ada yang lebih dalam daripada laut. Ialah hati yang menerima apa adanya atau bersifat kana'ah. Itu orang dalam hatinya itu. Bagus, itu orang bersifat kana'ah. Punya hati yang dalam lebih daripada laut. Jadi siapa yang harus bersifat kana'ah? Orang-orang miskin. Bukan orang kaya. Jadi kalau orang kaya murah, tidak boleh sifat kana'ah. Oh cukup ini, tidak mau bersedekah dan sebagainya. Nah ini kana'ah ini anak-anak, terutama di pondok, kamu harus bersifat kana'ah. Ngerti? Dikasih lauk pauknya timpi, alhamdulillah. Ada 3T ya. Pernah dikasih lauk pauknya 3T. Apa itu 3T? Nah, tahu tempe terong. Ya. Itu. Memang begitu ujiannya anak-anak. Ada dulu anak cerita itu, orang pondok kan anaknya sama Abdul Qadir Jailani. Dikasih makan sedikit, semua sedikit sudah. Sampai anaknya kurus. Akhirnya si ibu ini datang kepada Abdul Qadir Jailani, masuk di kamar Abdul. Dilihatnya Abdul Qadir itu makannya pakai ayam. Banyak makanannya. Apa kata si ibu ini? Kok gurunya makan ayam, kok muridnya pakai tahu katanya. Asalkan bayar, kok kenapa begini katanya. Jadi kamu mau anakmu supaya dia makan enak katanya. Mau, lihat saya kayaknya. Kumi biiznillah katanya. Begitukan ayam itu sama Abdul Qadir. Hidup dia lagi ayam itu. Begitu dia hidup, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Abdul Qadir waliyullah. Itu kata ayam yang sudah dipanggang tadi itu.
Kalau kamu sudah bisa begini, katanya boleh makan ayam. Ya kalau tidak mau, katanya lebih baik ya sudah bawa anakmu pulang. Apa kata ibunya? Ya dia tidak dikasih makan. Yang penting anak saya bisa seperti yang tadi itu. Itu anak-anak. Jadi kalau anak pondok harus qanaah gitu. Ngerti anak-anak tuh? Tuh, mau jadi orang baik. Ya terima apa adanya. Tak boleh membuang makanan. Barang siapa membuang makanan itu termasuk namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, firman Allah. Orang-orang yang suka membuang makanan itu mubadzir, dia itu saudara setan. Inna syaitana kana li rabbih kafura. Bahwa setan itu pada sisi Allah dia kafir. Jadi tidak boleh kita membuang makanan. Mungkin di situ ada hikmahnya. Wah ini kok dikasih kita ini terus saban hari. Karena yang menyiapkan makanan itu bukan kita, itu memang dari sananya. Dari Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kita makanan. Kalau biasa makan sedikit enak. Kadang-kadang dia makannya berlebihan. Padahal Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih. Apa saja yang lebih itu tidak enak anak-anak. Ya, misalnya jilbabnya sampai mata kaki. Apa saja yang lebih tidak enak. Yang paling enak sekedar cukup. Bajunya cukup, kainnya cukup. Gitu. Terlalu kecil tidak baik juga. Ya, ini yang Alia pakai baju kelas 3 SD. Itu. Jadi yang pas itu yang baik. Ya, ngerti anak-anak? Mari punya hati yang dalam. Hati yang dalam itulah orang-orang yang sudah bersifat qanaah. Cukup dengan apa adanya. Jangan ngomel lagi. Tak boleh. Tapi yang kita omelin siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Hari itu yang terbaik. Saya tanya anak-anak. Sekarang telur, besok ayam, mana lebih baik telur daripada ayam? Nah, itu kan. Sekarang baju, besok ayam, mana lebih baik? Baju kan. Tahu nama baju anak-anak? Bukan baju. Ya, biasa anak-anak tuh ya bersifat apa? Bersifat qanaah. Kemudian yang ketujuh, buruk yang melebihi racun. Racun baik apa enggak? Buruk apa enggak? Ya, racun. Ada yang mau makan racun? Ada. Ada anak-anak yang mau makan racun. Siapa yang ditinggal pacarnya? Apa itu yang lebih buruk daripada racun? Ialah adu domba. Suka saling membuat-buat supaya orang itu berkelahi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika surga diciptakan oleh Allah,
ia mendapat seruan. Apa dapat seruan? Surga. Tahu nama seruan? Apa nama seruan? Panggilan. Berbicaralah. Jadi surga disuruh berbicara oleh siapa? Oleh Allah. Lalu kata surga. Pernah lihat surga, Nana? Ingin masuk surga? Kenapa kamu ingin masuk surga? Kenapa kamu ingin masuk surga? Karena kita bersifat takwa. Apa kata surga? Sangat beruntunglah manusia yang masuk padaku, katanya. Yang masuk ke surga itu sangat beruntung. Tapi Allah berfirman, apa firman Allah? Demi kemenangan dan keagunganku, katanya. Ada 8 macam manusia haram menetap padamu, katanya. Jadi ada 8 orang itu haram masuk surga. Mau masuk surga nih? Jangan kerjakan yang 8 ini. Allah Ta'ala mengatakan, demi kemenangan dan keagunganku, katanya, 8 macam manusia haram menempati padamu, katanya. Artinya haram masuk surga, haram, yaitu masuk surga. Ini yang 8 ini. Yang pertama, peminum arak atau khamr, suka teler. Ada yang perempuan suka teler? Ada ya? Ada. Kadang orang itu merasa dirinya hebat itu. Kalau masalah hamar saya yang paling hebat. Masalah tua kata saya. Kalau 2 dirijen belum saya bawas, katanya. Itu yang satu. Peminum arak atau khamar bahasa anunya. Kullu muskirin khamrun. Sabda Nabi, tiap-tiap yang memabukkan itu namanya khamar. Apa saja yang memabukkan itu namanya khamar. Ya, kullu khamrin khamar, kullu muskirin khamrin. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap khamar itu adalah hukumnya haram. Itu yang pertama. Hanya jangan dekat-dekat dengan minuman keras. Termasuk sekarang yang modern itu namanya apa? Narkoba. Apalagi morfin, ganja, heroin dan heroin. Dia itu anaknya nama heroin dan heroin. Makanya hati-hati anak-anak kasih nama keturunannya. Anaknya dinamakan siapa namanya? Heroin. Jadi nama itu anak-anak yang kita akan bawa nanti ke surga. Nama yang dibuat sama orang tua itu. Tepatnya baik, itu namanya jelek. Dan jangan kasih nama yang tidak baik. Ada orang itu ditanya sama Sinsus, Pak, siapa namanya? Nama saya jelek. Ya, biar jelek saya catat. Siapa nama Bapak? Sebenarnya nama saya jelek. Ya, biar jelek saya catat. Makanya nama saya jelek.
Ini Bapak kok main-main saja ini ya. Saya ini ada lagi tempatnya insusnya. Ayo, yang sebenarnya Pak siapa namanya? Yuk, nama saya jelek. Namanya lo jelek. Gitu. Nah, ini seperti ini anak-anak. Jangan seperti begitu ya. Ini haram masuk surga peminum apa? Arak atau khamar. Hanya nanti hati-hati cari pasangan ya. Kalau suka teler jangan gitu. Yang ketiga haram masuk surga pelacur. Tuh. Kalau memang terlalu tinggi syahwatnya sudah wajib dia kawin saja itu. Yang ketiga tukang adu domba atau namimah. Itu haram masuk surga. Jangan suka memfitnah kawannya ya. Apalagi nanti gurunya yang difitnah. Itu. Jadi yang pertama tadi peminum arak. Yang kedua pelacur. Ketiga tukang adu domba. Yang keempat germo. Tahu nama germo itu? Penampung pelacur. Haram masuk surga itu. Dia beli itu lalu dia buat jadi usahanya. Itu germo itu. Atau dayus. Tahu nama dayus? Membiarkan istrinya berzina. Naudzubillah min dzalik. Itu ingat itu. Istrinya nambang itu kayak bemo saja. Kalau ditanya kenapa dibiarkan istrinya berzina, oh enggak, bekas kapak katanya. Yang kelima, pengaman yang tidak adil. Jadi pengaman tapi tidak pilih apa? Pilih apa katanya itu? Dia pilih-pilih itu. Yang keenam wadam. Apa wadam ini? Pria berlagak wanita. Lain bencong, lain banci. Ndak, laki-laki kadang-kadang berpakaian seperti perempuan. Atau sebaliknya, perempuan seperti lagaknya laki-laki. Itu haram masuk surga. Ketujuh, memutus silaturahim dengan familinya. Tidak saling tegur. Apalagi tidak saling tegur dengan suaminya, susah itu. Tidak bisa jadi apa-apa. Kedelapan, sumpah dengan asma Allah. Akan melakukan kebaikan. Tidak diwujudkan dengan kenyataan. Itu haram masuk surga. Demi Allah besok saya ngaji katanya. Tapi tidak ngaji. Demi Allah besok saya sholat jamaah. Tapi tidak sholat berjamaah. Haram masuk surga itu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Nafi dan Ibnu Umar. Kemudian ada seorang ulama hikmah dikunjungi oleh kawannya, sudah menjadi kebiasaan orang yang lama tidak berjumpa menceritakan keadaan kawannya yang lain. Tapi ulama itu tidak suka dan menegurnya. Hai kawan, lama engkau tidak berkunjung ke sini katanya. Engkau datang dengan 3 dosa. Apa dosanya itu? 1, mengundang kebencianku sesama kawanku. Kawannya itu. Jadi jangan suka gibah gitu. Kedua, engkau membuat kacau pikiranku. Ketiga, aku menuduh kamu dusta. Nah, jika seorang melapor kepadamu bahwa si Anu atau si Fulan menjelek-jelekkanmu, maka hadapilah dengan 6 perkara itu. Jadi misalnya ada orang datang kepada, dia bilang begini, kamu dijelek-jelek oleh teman, mengatakan dia begini. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada orang seperti itu? Sikapi dengan 6 macam katanya. Yang berapa ini? Ada masih waktu? Satu, jangan mudah percaya. Tuh, kalau ada orang membawa berita yang tidak enak, jangan suka mudah percaya. Sebab persaksian orang yang suka adu domba itu tidak sah. Jadi orang yang suka mengadu domba itu tidak sah kita terima ceritanya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma'al fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan berita, sebaiknya engkau selidiki terlebih dahulu agar tidak sampai terjadi suatu kaum engkau balas dengan kebodohan. Yang demikian itu maka kelak engkau akan menyesal. Itu yang pertama, cara kita menyikapi kalau ada berita-berita yang tidak enak. Yang kedua, engkau wajib melarang fitnah itu, yang berarti engkau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang suka memfitnah, itu tolong dilarang itu. Jangan kamu seperti itu, tidak boleh. Nah, ini jadi wajib kita melarang dia supaya jangan melakukan adu domba. Yang ketiga, engkau harus benci terhadap perbuatannya karena ia maksiat. Jadi perbuatan namimah itu ada perbuatan yang mengadu domba, itu adalah perbuatan maksiat. Keempat, engkau jangan menyangka buruk kepada saudaramu yang difitnah itu. Jadi beliau diceritakan dia begini, kamu langsung terus akan marah sama orang itu, tidak boleh itu. Karena kita belum selidiki. Karena hal itu dilarang oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu. Artinya bahwasanya setengah prasangka buruk itu berdosa, dan jangan menyelidiki kesalahan orang lain. Jadi kita tidak boleh mencari salah-salahnya orang itu. Ada yang nanya sama saya, kalau kita selidiki orang yang sedang pengantinan boleh apa enggak? Gitu. Dulu kan orang-orang yang malam pertama itu diintip-intip dia kan. Dia tidak punya istri, ngintip orang, itu haram, hukumnya tidak boleh. Yang kelima,
engkau jangan menyelidiki keadaan orang yang difitnah itu, karena hal itu dilarang oleh Allah. Misalnya si A dan si B difitnah, lalu kita selidiki orang itu, jangan itu. Jadi orang yang difitnah itu nggak boleh diselidiki, tapi kita selidiki orang yang memfitnah, apakah benar apa tidak. Yang keberapa tadi? Kelima ya, sekarang keenam. Yang keenam, engkau jangan memperluasnya. Jadi fitnah itu tidak boleh diperluas. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah ini rahasia ini katanya. Tapi kamu aja yang saya beritahu, jangan disiarkan lagi ya. Oh ya. Nah ketemu diceritakan, lalu itu yang dua itu lagi cerita. Ini rahasia ini jangan diceritakan ya. Oh iya. Sehingga satu desa yang kenal itu tidak boleh. Ini haram, dia masuk surga. Kemudian maksudnya perbuatan orang yang mengadu domba itu jangan disampaikan kepada siapapun. Sudah saya katakan, menyembunyikan rahasia itu hukumnya wajib. Ya, tidak boleh kita ceritakan. Berapa macam rahasia itu? 4 ya. Pertama namanya rahasia apa? Pribadi. Tuh. Ya nanti misalnya kamu kawin, atau ini yang laki kawin malam pertama itu, terus apa saja rahasia yang tidak boleh didengar sama istrinya atau tidak boleh dengar oleh suaminya, jangan diceritakan, tidak boleh. Jangan bilang begini, nanti tidak bisa saya sembunyikan, saya ceritakan saja kepada abang. Dulu waktu saya pacaran dengan si A, sudah saya kasih semuanya, cuma satu yang tidak saya kasih. Nah itu udah boleh itu, ngerti? Jadi rahasia pribadinya tidak boleh diketahui, tidak boleh diceritakan, karena tidak ada satupun yang mengetahui, karena sudah disembunyikan oleh Allah rahasianya. Yang kedua rahasia keluarga. Ya keluarga itu namanya bapak, ibu, saudara, pembantu yang ada di situ. Kalau ada hal yang tidak boleh kita ceritakan, jangan sampai didengar oleh keluarga yang lain. Tidak boleh. Yang berapa dah? Ketiga, rahasia ranjang. Tidak boleh. Tuh, dia bilang begini. Nah, habis pulang dari kerja tadi malam itu, Masya Allah, saya biasa 5 kali, untung bisa 1 kali. Nah, tidak boleh itu. Ya, itu haram hukumnya menceritakan rahasianya kepada orang lain. Ya ini mumpung belum punya suami, belum punya istri. Kemudian yang keempat rahasia umum. Sudah semua orang ketahui itu namanya rahasia umum. Tidak bisa kita sembunyikan karena orang semua sudah ketahui itu. Nah inilah antara lain anak-anak mengenai namimah itu. Marilah kita jauhkan sejauh-jauhnya yang namanya namimah. Dan insya Allah besok kita akan jelaskan mengenai tentang hasud. Bagaimana hukumnya menghasud. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, biar singkat-singkat. Yang penting ini lebih setengah jam sudah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah baina wal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa rizqana
اللهم إنا نستعلمنا ما جهلنا فقر لنا عند حاجتنا إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجمع هذا جمعا مرحوما وتفرقا بعد هذا متفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغرا لجميع الحاضرين والحاضرات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك يا ستار يا جبار يا قهار ادخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian kurang lebih maaf adanallahu ila sabil falah ila dari najah wal muwafiq ila aqmat tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.